pada tua. Yo, sayo. Ya. Tak kalau jalo ka diserakan. Angku kari Abdul Manaf. Ya. Tak kalau kato ka disampaikan. Basusun jari meminta maaf. Yo, sayo tak. Kapakai pada tua. Menita. Salam sambah tiba di pada tua. Maaf minta kadang-kadang sekali gawa beribu kali ampun. Kapakai pada tua jo sambah-sambahkan. Menita tak. Sungguh pun pada tok sudang nambah sambah nak sarpai ganoknya lah juangku ni mama alim ulama cadak pandai sulah bendang dalam menagari. Kapai tampai batanyo kapulang tampai babarito. Bundo kandung lipape rumah nanggadang sumara alam Minangkabau. Generasi mudo parik paga dalam negari. Elok tapian dek namudo, elok kampung dek nantuo, elok nagari dek pangulu. Ya. Elok bundo kanduang. Yo, tak. Kucinan pamenan mandi, rasian pamenan lalok. Ku indak tasambah jo tasalami. Jo maaf saja ambo datuk, ambo atuk pada tua. Yo, tak. Ya. Kapakai pada tua jo sambah tibokan. Menita. Ala jinih kedatangan dari diri ambo terhadap daripada tua kini ko ananta kilang di hati nanta goreh di mato. Kok dicalia wakatulah bajalan juo. Kok hari rah barembang malam pulo. Nanta niat ni nasa di kini ko pada tua. Ayolah minta izin jusipai ambo terhadap daripada tua. Kira-kira lah boleh ko acara baradai yang akan kita pandu sampai 1 jam kemuko, kita mulai pada tua. Saya gitu sama kepada pada tua. Lah sampai de Pak Labai Sultan. Sakira-kira pada tua. Kok nan sapanjang kato Pak Labai Sultan iyolah kato sabananyo, kato iyo batarimo, kato nan nindak kato mati. Nambak pituah Pak Labai Sultan juo la apeh bak balantai kuli, lah tarang bak bajalan siang. Lah bajalan siang baso harap baso bugi. Allah beribarat pamangkanan, Allah kok lama ditimpo mani, Allah kaselo di dalam hati. Satantang nan dinan kini, tagak kita berpusu, duduk kita berbuak, kan iyo ade ado niat nasar nafasun hati. Betul. Manolah rupanya di niat nasarkan hati, kini iyo di atas anjuran juo dari pengarah acara kita, dari pemimpin redaksi Suara Minang TV. Insya Allah kan kita kaji, kan kita buka cie-cie. Kok ganti calak ganti aja untuk anak-anakan kita yang ada di Batam khususnya maupun yang ada di Indonesia pada umumnya. Ya. Saya tentang itu mah Pak Labai Sultan lah silo dimulai lah itu nak izin dari kamu. Ya. Lah sampai pada tua. Bilanganlah Pak Labai Sultan. Ya. Sepanjang panitang pada tua nang ketengah tadi lelok lupa dia lelok suara didengar. Berarti pada kok tarikhnya lebih adik baindang. Ayo. Kok jinihnya lebih adik bawasuah. Iya. Bentuk ibarat bulan sampai baleh. Indak seketik yo baca ta. Kata nama na pasabui. Betul. Lah senang di hati lah sejuk di kaki rombo pada tua. Ibarat kata kok kada laba bari, kok pinta laba laku. Salembak daripada itu pada tua. Apa yang Pak Datuk sampaikan tadi, kok ambo ilia bana sampai kemaro, kok nak tai ilia dambo. Oh. Kok ambo panjek, kok nak terpanjek dambo. Saketik saya ambil kesimpulan, insya-Allah izin sifat babari yo pada tua. Iya. Alhamdulillah. Kalau begitu pada tua kita hentikan dulu pernikahan kita. Iya, sifat melakukan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV, saratudun sana ambo di masa jo berado. Bahkan di masa jo broadcasting ataupun siaran dari Suara Minang TV kita yang kami pancarduaskan di Grand Ruko Tiban Koperasi, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dape kita caliak bersama-sama. Dan sana ambo mengawali pertemuan kita, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana selimpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada tua kita bersubuk balik jodoh sanak kita baik di ranah maupun di perantauan. Betul. Ya. Salam beriringan salam tidak lupa pula kita sampaikan. Selanjutnya kami seluruh kru mudah-mudahan
Pemirsa, Saratu Dunsana Ambo, Dimas Sajo Berado selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Pemirsa, pada tua Yo. kini merupakan edisi ketiga. Iya, insyaallah. Edisi ketiga kita membahas tentang Baradai Iya. dalam program Ngopi, Ngobrol Pintar. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh redaksi kami, bahasa pembahasan dari narasumber kita Bapak RS Datuk Panjalam malam ko adalah berjudul Bundo Kanduang. Ya. Mudah-mudahan Dunsana Ambo mempunyai waktu dan kesempatan saratu anak kemerdekaan kita pada tua Iya, insyaallah. bisa hadir menyaksikan pembahasan ataupun program dari SMTV ko yang merupakan suaranya Orang awak. awak. Pemirsa, bak kecek pada tua kita, orang Padang manjik banang, dianjik lalu di Parampek, Parampek lalu di Patigo. Iya. Pada tua, kok dirantang monyong panjang, elok dikumpan anyu singkek, singkek sakiro kapaguno. Pemirsa, langsung saja kita explore, kita buka tentang Bundo Kanduang ko oleh Bapak RS Datuk Panji Alam. Ya, pemirsa, ambo akan langsung je beliau. Selamat malam pada tua. Selamat malam. Alhamdulillah. Sana menati ambo pada tua. Iya. Pada tua alias siapa pada tua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat doa ya pada tua. Iya, berdoa Pak Labe yo dah. Sama-sama kita pada tua. Ambo mendoakan pada tua. Iya, iya. Alhamdulillah pasti pada tua mendoakan ambo belo ya. Ya. Baiklah pada tua. Iko baban barek singulang batu kepada tua. Kita pada tua sebagai orang yang dituakan tentang adat Minangkabau, tak sempat pada tua menginformasikan ke anak menekan. Subhanallah. Itu pada tua penungguan nanti tua. Baiklah pada tua. Judul ataupun pembahasan kita pada malam hari ini adalah Bundo Kanduang. Berbicara masalah Bundo Kanduang, ini merupakan suatu simbol ya pada tua. Iya. Dari orang kita Minang. Betul. Di mana pujian, sapaan itu sangat luar biasa. Betul. Iya. Jadi bagi ambo dan juga mungkin bagi generasi muda tentu timbul pertanyaan pada tua. Iya. Ya. Siapa nako yang Bundo Kanduang itu? Kan itu pada tua. Nah, jadi dalam perspektif malam kini kok pada tua sesuai dengan arahan redaksi, kalau kita berbicara masalah Bundo Kanduang, kita celiak dari dua sudut pandang pada tua. Iya. Yang pertama, berdasarkan tambo atau silsilah kerajaan Minangkabau. Dan kedua, dari tatanan sosial kemasyarakatan kita, dan kini kok pada tua. Iya, iya. Kan itu. Baiklah pada tua. Barangkali kok pertanyaan dari Ambo tadilah pada Tok simak, mungkin ibarat kata cucu papah daripada Tok lek ini untuk anak kemenakan kita. Siapa Bundo Kanduang itu bagi orang Minang? Iya. Silakan pada Tok. Apa boleh Pak Labe ya? Silakan pada Tok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu ampun kemudian sembah kepada Pak Labe Sultan Juo. Iya, Pak. Sambah bak pituah kini ada pun kato tu Allah tawalak na menjadi walaknya kato. Saumpamu kini yo Pak Labe Sultan sifat menanti nanti kami pula kalah sifat beyo. Apapun yang akan kita bicarakan sama malam kini ialah berkenaan dengan Bundo Kanduang itu sendiri. Iya pada Tok. Nah, Ambo untuk memulai bicara tentang Bundo Kanduang, Ambo mengutip seketik itu bunyi dari pidato Rajo yang biasa disampaikan di istana ataupun di rumah-rumah gadang pada saat acara-acara kerajaan ataupun acara-acara penobatan galah. Iya. Di mana itu ada salah satu bunyi pujian dari nenek mama atau datuk yang menyampaikan pidato tadi,
itu memuji terhadap Bundo Kanduang. Iya. Adapun bunyinya itu serupoko. Karendahan sayo menyembah keharibaan sagalo Bundo Kanduang. Limpapeh rumah nan gadang. Iya. Limpapeh rumah nan gadang ambun purwa pagangan kunci. Iya. Itu yang pertama ya. Jadi ambun purwa pagangan kunci. Kemudian yang ketiga itu disabui apa namanya kok? Pusek jalo pumpunan tali. Iya. Pusek jalo pumpunan tali. Kemudian yang ketiga itu aluang bunian bilik dalam. Iya. Yang terakhir itu untuk fungsinya disabui di situ hiasan dalam nagari. Iya. Kok idui tampek banasa, kok mati tampek baniai. Iya. Nangka jadi undang-undang ke Madinah, nangka jadi payung panji. Kasarugo. Berdasarkan dari bunyi naskah, bukan naskah, bunyi teks pidato adat tadi. Iya. Jadi Bundo Kanduang itu dilambangkan dengan 5 fungsi. 5 fungsi pada Tuhan. Nah, jadi kalau kita sabui, siapa nana Bundo Kanduang itu, itulah orang yang membawa 5 fungsi di dalam keseharian hidupnya sehari-hari maupun di dalam adat Minangkabau. Yang pertama ini sebagai limpapeh rumah nan gadang. Limpapeh rumah nan gadang. Nah, kalau disabui limpapeh mungkin anak-anak kemenangan kita udah tahu, limpapeh itu sejenis kupu-kupu tapi ukurannya gadang. Iya, iya. Ukurannya gadang. Kalau kupu-kupu yang biasa kita lihat mungkin segadang sayoknya 2 jari, ada yang sejari. Nah, kalau yang limpapeh kok mungkin 2 jari awakku lebih mungkin. Iyalah, iya pada Tuhan. Itu tuh jarang-jarang ada. Jadi itu menunjukkan bahwa itulah orang yang memang tacelak dari jauh lah nampak. Iya. Dan inyo tuh sebagai penerus garis keturunan. Iya. Nah, itu sebagai fungsinya limpapeh rumah nan gadang. Dan kedua fungsinya itu sebagai ambun purwa pagangan kunci. Ambun purwa panggangan kunci. Kalau terpuruk berarti tersudut. Nah, tersudut betul Pak. Terpuruk kalau ya. ambun, Iya. ambun itu bukan embun, itu Embun. kain, sejenis kain. Iya. Jadi sudut kain menjadi pegangan kunci. Iya pada Tuhan. Nah, iya. jadi kalau ibarat kunci ya, kan ada pegangannya. Nah, Iya. ada pegangan ekonya kalau kunci-kunci banyak, ekonya digabung dengan kainnya sebuah ambun purwa. Ambun purwa. Nah, itu simbol yang mengatakan bahwa Bundo Kanduang ko memaci segala kunci. Iya. Kunci untuk pintu-pintu yang mungkin menjadi batasan antara boleh dan tidak terhadap perbuatan yang dari si laki-laki. Iya. Nah, jadi inyo sebagai ambun purwa pegangan kunci. Kemudian beliau ini juga sebagai aluang bunian bilik dalam. Yang disabui aluang bunian itu adalah peti. Ya di zaman siswa itu orang kalau menyimpan segala sesuatu berupa kebesaran-kebesaran itu diletakkan di dalam peti. Nah, petinya ini sendiri di dalam bilik dalam. Jadi di dalam rumah gadang itu kan ada satu ruangan yang disebut bilik dalam. Itu hanya Bundo Kanduang yang boleh masuk ke sini. Itu artinya seluruh kebesaran suku, seluruh kebesaran kaum itu ada di dalam genggaman Bundo Kanduang tadi. Jadi beliaulah sebagai aluang bunian bilik dalam. Nah, kemudian beliau juga sebagai pusek jalo pumpunan tali. Nah, disebut pusek jalo berarti pengendali, pengontrol. Tali apa? Tali hubungan. Jadi kalau seandainya kita di kampung sakit siswa, misalnya ada orang yang meninggal, hanyalah yang menjaga untuk PMPB nyawa kesinan hubungan awak itu talinya itu. Jadi yang mesti kita bawa adalah iko. Betul, betul. Nah, kalau ke rumah itu hubungan awak itu, tali awak jinyo itu, awak bawa iko. Sekian dulangnya, iko bantu isi jam bawa. Itu Bundo Kanduang yang mengatur dan mengurus itu. Iyalah. Nah, yang terakhir itu disabui sebagai hiasan nagari. Hiasan nagari. Nah, sebagai perhiasan, tentu baranggo kan mesti dijago elok-elok. Betul, betul. Disimpan di tampek yang paling aman. Nah, seperti itulah Bundo Kanduang itu harusnya. Baik yang laki-laki untuk menjaga sananya, maupun inyo untuk menjaga dirinya. Jagalah jangan sampai perhiasan kau hilang, cie. Yang kedua, jangan sampai perhiasan kau rusak. Iya, pada Tuhan. Jadi di dalam konteks adat yang dipuji di dalam Minangkabau bahwa itulah fungsi 5 dari seorang Bundo Kanduang yang harus diamalkan sehari-hari. Nah, persoalan praktek di kemudian hari tidak semua bisa melaksanakan, itu mungkin keterbatasan
pengetahuan atau keterbatasan kesempatan seperti itu. Seperti itu pada tua. Ya. Berarti Nah, ada, ini itulah yang Bundo Kandong ada dalam kamu. ya. Jadi sosok Bundo Kandong itu adalah dicerminkan dengan 5 poin tadi pada tua ya. Semua tadi. 5 poin tadi. Limpapeh rumah nanggadang, Ambon Purwa, Ambon Purwa, Pagangan Kunci, Pagangan Kunci, Along Alun Bunian, Bunian dalam dalam, Pusek Jalo Pembuan Tali, hiasan dalam nagari. Iya. Subhanallah. Nah, kalau kini yang banyak hiasan dalam negari saja. Iya pada tua. Apa basibak, siko, basibak, sinan, yang lainnya tak pakai mungkin. Iyalah pada tua. Subhanallah. Baju sinan. Iyalah. Yang kelima saja yang pakai. Yang kali satu hiasan dua dalam yang kita negari. tahu tuh. Betul-betul pada tua. Iya, iya. Baik pada tua. Yo. Itu adalah simbol dari kebaikan-kebaikan yang berasal dari fungsinya. Jadi seorang yang disebut di Minangka sebagai Bundo Kandong itu harus menguasai, harus memegang kelima fungsi. 5 fungsi tadi Pak, memahami mereka Pak. Ya. Betul Baik pada tua. Pada tua. Oke. Ini kalau kita kembali ke sejarah pada tua, ya kan? Berarti Bundo Kanduang itu merupakan rajo atau baas sosok beliau itu pada tua. Yo. Jadi kiko Pak Labei Sultan. Ya. Namo Bundo Kandung itu memang kita ketahui dalam tambo Kaba Cindomato. Ya. Ya, Kaba Cindomato kok menjelaskan secara rinci dan sejelas-jelasnya tentang Bundo Kandung. Beliau sebagai seorang raja di Ulak Tanjung Bunga yang kini disabui Pagaruyung dan memiliki anak yang bernama Dang Tuangku, dan beliau begitu betapa berkuasanya terhadap Paraba sampai Balai dalam mempersiapkan anak-anaknya menjadi raja. Ya. Dan beliau juga adalah orang yang arif bijaksana, tahu dihereng, kato gendang, tahu tidak. Pokoknya beliau itu adalah raja yang adil, raja yang seorang raja perempuan yang berkuasa di Minangkabau saat itu. Itu menurut Tambo. Iya pada tua. Nah, lalu bagaimanakah dengan kerajaan Pagaruyung itu sendiri? Memang itu disabuikan bahwa tokoh yang diduga adalah Bundo Kandung yang diceritakan di dalam Kaba Cindomato tadi itu adalah salah satu dari dunsana nenek yang berampe yang kepatan kita sabui yang bernama Putih Reno Jalito yang turun ke Ulak Tanjung Bunga. Iya. Nah, itulah yang diduga beliaulah Bundo Kandung itu. Tapi itu kan tafsir, karena memang di dalam Tambo Raja-Raja Gunung Merapi tidak ada disabui di situ Bundo Kandung. Sebab di dalam Tambo kerajaan itu seorang perempuan yang dianggap dituakan dari semua perempuan bangsawan itu bukan disebut Bundo Kandung, tapi disebut Tuan Gadih. Tuan Gadih. Iya. Nah, Tuan Gadih itu tadilah yang menjalankan fungsi sebagai Bundo Kandung. Iya, betul pada tua. Iya. Kembali kepada Bundo Kanduang pada tua yang masih seputar Bundo Kanduang. Ya, itu kalau generasi muda nih pada tua, kayak kan. Kalau dia perempuan, ya kan, fokus mereka tentu mereka punya suami. Iya. Nah, ini generasi muda, pertanyaan beliau. Kalau baik itu pada tua, siapa kok suami Bundo Kanduang yang saat berdasarkan Tambo tadi pada tua? Kalau berdasarkan Tambo tadi memang tidak disebutkan secara gamblang. Iya. Tapi memang disebutkan di situ, diceritakan lah ya, bahwa Bundo Kandung kita ini itu melahirkan Dang Tuangku setelah meminum air nio karamia hijau yang di tingginya setahun tupai memanje, setahun sedang tidak jatuh. Seberapa lah tinggi panje petangkan dia itu. Betul. Yang memanje itu memang disabui Bujang Salamat. Bujang Salamat. Ya, itu mungkin cara orang-orang tua kita dulu menyampaikan bahwa mungkin dahulunya itu suami dari Putih Reno Jalito ini bukanlah bangsawan asli Minangkabau. Iya Pak Ketua. Iya. Karena kan dari generasi Gunung Merapi, ya itu kan ada pendatang. Tidak bisa mau jelaskan itu kepada anak-anakan kita lah. Nah, itu biarlah dengan satu peristiwa yang amat sangat magis dan ajaib. Ajaib pada tua. Iya. Jadi itu tidak bisa diambil sebagai sejarah lah. Iyalah, hanya sebagai cerita. Sebagai cerita, Pak ya. Ya, tapi kalau di dalam Tambo memang Putih Jamilan ini diduga bersuamikan Aditya Warman.
Aditya Warman, Iya. iya ya pada tua, iyalah. Ya. Tapi kemasan dari, mohon maaf, dalam tambo tersebut pada tua ya, Iya. begitu dikemas dengan baik, dengan apik gitu Pak ya. Kita kan nggak tahu dulu kesimpulannya seperti itu. Itulah orang tua Minangkabau, dia tidak pernah menurunkan dendam cerita peperangan kepada anak cucu. Anak cucu betul-betul pada tua, iyalah, iya ya, luar biasa pada tua. Ya, terima kasih pada tua. Baik, kita lanjutkan pada tua. Ya, silakan Pak Lapestan. Ya, aku menarik sekali kepada Tuhan. Ya, kembali kepada pujian atau penghormatan. Iya. Ya, tadi beberapa tadi pada Tuhan sudah sampaikan. Sekarang tambah lagi pada Tuhan. Bundo Kanduang itu saling limpapeh rumah nanggadang. Tadi ada unduang-unduang ke Madinah, payung panji kasarugo. Ya, Tinggal itu itu ko idui tampe banasa. ya mati tampai bania. Ya. Wah, jadi unduang-unduang ke Madinah, jadi Payung panji kasarugo. Nah, makna dari kata yang itu Pak, apa maksudnya? Seperti itulah kita kepada bundo kita. Iyalah, Karena iya. bundo kandung itu kan secara bahasa itu kan adalah ibu kandung. Ibu kandung. Nah, kalau awak awak namanya ke ibu kandung gitu, kalau nyeko idu sampai banasa, dia banasa lah. Kok selagi idu amak den, aku kok model ko na elok-elok dia buat. Iyalah pada Nah, iya. kok mati sampai baniek, tentu kita doakan. Dia doakan. Ambo niatkan lo puasa al-fatihah ko untuk ama ambo almarhum. Iya. Nah, supaya apa Pak? Supaya ada bukti bakti lah ya dari seorang anak kepada ibunya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih wanita yang terhormat, yang memiliki segalanya, memiliki pengetahuan adat, pengalaman, dan bisa nyeturunkan kepada anak cucu. Seperti itulah yang seharusnya bundo kandung yang diharapkan menurut adat Minangkabau tadi. Iya. Dan itu jawe bejawe, turun temurun dari selanjutnya dan selanjutnya. Iya. Dan untuk bundo kandung sendiri di kerajaan disebut Tuan Gadi. Tapi kalau untuk kita biasa di dalam kehidupan orang Minangkabau, bundo kandung ini dalam istilah teknisnya disebut ibu soko. Ibu soko. Ya, sama seperti seorang penghulu disebut mamak kepala waris. Iya. Tetapi kalau untuk perempuan yang dituakan disebut ibu soko. Karena apapun transaksi yang terjadi di dalam kaum itu, baik yang berhubungan dengan harta pusaka tinggi ataupun harta pusaka kebesaran, itu selalu harus ada persetujuan dari ibu soko atau bundo kandung tadi. Iya. Contoh misalnya, di beberapa daerah, Ambo cerita di daerah Ambo lah dulu. Iya, di Lintobo. Misalnya Ambo punya anak pedusi. Iya. Setelah cukup umur, anak pedusi Ambo itu pasti akan menikah. Nah, pada saat menikah, kalau cara kita di kampung, dibuatlah duduk dulu namanya salingkong dinding antara Ambo dengan mamak kandung istri itu. Iya, mamak kandung istri. Ya kan? Nah, kemudian dibuat lo dinding nan salingkong rumah namanya. Rumah tetangga. Nah, kalau lah bawa nan selingkuh rumah tadi perundangan, itu artinya harus dibawa bundo kandung kan. Ibu yang dituakan di dalam kaum istri Ambo. Iya. Karena beliaulah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi adat. Iya. Mulai dari Pak Acaro menjapui marapulai, Pak Acaro arle awak, serak jalonya di apakah serak jalo di tabe, serak jalo di lawitan, kemudian apa perhiasan-perhiasan adat yang kita pakai, itu semua ditentukan oleh wanita yang dituakan di dalam kaum istri Ambo yang kemudian kita sebut sebagai bundo kandung. Bundo kandung, iya pada tua, iya, luar biasa. Macam-macam istilahnya, ada yang sebut Tuan Aceh, ada yang disebut ibu soko, tergantung daerah. Iyalah. Mungkin kalau di perusahaan pada tua, leadernya barangkali pada tua. Leader para ibu-ibu tadi. Leader para ibu-ibu. Inilah yang memimpin acara adat kok. Iya. Otomatis yang nini mama pasti beliau lah dengan beliau. Iyalah, iya. Pada tua. Nah, seperti itulah yang diharapkan seorang bundo tadi. Jadi, inyolah pusek jalo pumpunan tali. Pusek jalo pumpunan tali. Bantu ale awak ya tergantung beliau. Iya. Iyalah pada tua. Baik. Kembali kepada sebutan atau penghormatan ke bundo kandung ini pada tua. Ambo ingin melihat sekali dari sudut karakteristik ataupun kepribadian dari bundo kandung tadi pada tua. Ya.
Jadi istilahnya dalam tamu itu berbunyi seperti itu pada tua. Bundo kanduang itulah mulik manih kucing dan murah. Ya. Baso bayak gulo di bibia. Budi Mulik. hati balawi dalam. Mulik manih Ya. talempong kato. Ya. Kemudian Lain, dek, ya kira-kira. sekali kato disabui tatap salamonyo ndak kalupo. Iya. Nah, jadi kalau begitu pada tua konteks mulik manih kucing dan murah itu apakah mohon maaf pada tua bisa disematkan kepada seluruh bundo kanduang atau bagaimana pada tua? Silakan pada tua. Oh, itu kita bicara tentang perilaku pribadi. Iya, betul. Seorang bundo kanduang itu harus mencerminkan ciri-ciri yang baik dari orang Minangkabau itu sendiri. Iya. Yang disebut mulik manih kucing dan murah itu tadi, dia berarti memang tidaklah boleh berkata kasar, Iya. tidaklah boleh berkata-kata mungkin yang tidak elok, yang tidak sesuai pada adatnya, Iya. taunya ditampek dimanya mengecek, Iya. taunya apa harus yang ingin sampaikan. Iya. Nah, kucing dan murah tadi itu bukan berarti beliau harus tinggi sangkutan. Karena itu dalam tinggi konteks model kok biasanya di dalam pengamalan adat-adat yang biasanya bapakaikan. Contoh, misalnya di beberapa kampung tuh ada batasan-batasan yang dihitung untuk menentukan tingkatan seseorang. Iya. Misalnya untuk kelompok yang iko jumlah talamnya. Iya. Nah, kalau kelompok iko jumlah talamnya. Nah, dalam cek talam tuh ada iko isi piringnya, harus iko isi jambanya. Kalau talamnya nampeknya, amodeko sai silamaknya, kok sai Kelamainya. sikuniknya dan kelamainya. Iya, iya. Dan harus pakai apa namanya paniaram itu artinya tuh tata letak dari pemakaian adat itu sendiri yang merupakan simbol-simbol kehidupan orang Minangkabau tadi. Iya. Itu ditentukan oleh bundo kanduang tadi. Iya, iya. Nah, seperti itu. Jadi tergantung di serak jalo ini mah. Ini mau kalau dalam serak jalo itu dalam bahasa sehari orang adat tuh mungkin lebih kepada tingkat aleknya yang level biasa, Iya. medium atau high. Iya, Nah, betul. kurang lebih seperti itu, Pak. Iya, adik kecil atau adik besar Iya, iya. pada tua ya. Iya, Iya, betul siap pada tua. Iya. Jadi mulik manih kucing dan murah, budi bayak baso bayak gulo di bibia. Iya. Ah. Bundo kanduang apa tadi? Talempong kato. Mulik manih talempong kato. Mulik mani telempong kato. Apa maknanya itu pada tua? Mulik mani telempong kato, ya mulutnya itu lama didanga, Pak. Ada Iya. alun ba alun, ada tingkah, ada bunyi Ada lagu. bunyi. Iya, iya pada Sehingga tua. di dalam perbicaraan, mungkin kalau Bapak hadir pada saat kita ada acara IKSP Kamba Jamba, Iya. seperti itulah caranya bundo kanduang kita tuh mengecek. Iya, iya pada tua. Iya. Gitu. Jadi ada apa namanya jenis bahasa langgam mereka Iya. di dalam menjalankan adat itu sendiri. Karena bocah lihat di beberapa daerah di luar 50 kota Iya. itu justru bundo kanduang itu sendiri yang melakukan persambahan adat sesama bundo kanduang. Ada tuh pada tua. Ada. Ya? Ada, iya, iya Ada. pada tua. Di Iyalah. daerah kami masih ada, tapi mungkin tidak semua. Tidak semua Hanya pada tua. untuk acara adat yang tergolong agak tinggi gitu. Bantai Jawi, Bantai Kabau, barulah itu dipakaikan. Iyalah. Nah, seperti itu. Dan cara mereka membawakan petatah petitih itu tidak seperti yang kaum laki-laki yang agak tegas, agak bunyi. Iya. Kalau mereka berbunyi seperti bernada-nada apa? Beritme. Beritme. Iyalah, iya, betul-betul pada seperti tua. itu. Nah, Jadi, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi ada lagu, ada tingkah. ada tingkah mulik manih telempong kato, Pak ya. Iya. Subhanallah. Iya, iya. Nah, seperti itulah seorang bundo kandung seharusnya Iya. di dalam bertutur kata kesehariannya. Baik itu di dalam acara adat maupun di dalam bentuk keseharian. Iya. Jadi cerminan-cerminan yang baik-baik yang diberikan oleh seorang wanita yang dituakan Iya. kepada anak-anak perempuan yang ada di dalam kaum itu. Iya pada tua. Tapi bukan berarti beliau tidak memiliki kemampuan, tidak. Karena ada satu lagi, bahwa dialah yang sebagai pusek jalo kumpulan tali. Komponen kali. Yang laki-laki ini nggak bisa ngapa-ngapain kalau seandainya pusek jalonya kok di tangan perempuan. Iyalah, iya pada Nah, tua. dalam kenyataan sehari-hari sekarang untuk urusan ulayat sekarang ya mungkin sekarang sudah banyak orang yang meninggalkan dari bundo kandung untuk nanti deyo. Jadi Iya. kacak langan labak langan
Kaca batih lah Pak Batih. Dia yang punya pusako. Nah, Iya, siap Pak Datuk. Luar biasa. Kalau kita induk manduangan Pak Datuk ya, ya. subhanallah, mengenai bundo kanduang ini Pak Ya. Datuk, ya, itu memberikan suatu kepuasan batin lah bagi seorang suami atau seorang laki-laki sekiranya mendapat pelayanan yang baik dari bundo kanduang tadi kan. Ya, karena seorang laki-laki di Minangkabau itu memiliki 3 potensi bentukan duangnya. Iya, Pertama, ibu jodoh sanak pedusinya. iya ibu bundo sanak produksi. Ya, dalam kaumnya tuh, bentukan Iyalah, duang, kan? iya. Yang kedua, istrinya bentukan duang juga. Tuh. Bundo kanduang betul Pak Datuk. Nah, yang ketiga, anak. Anak iyalah, iya. Nah, itulah yang perlu dilakukan dijaga oleh lo de para laki Minangkabau, Iya. bahwa bundo-bundo kandung yang ada di mereka, yang ada di telinga mereka ini ya dijaga dengan sebaik-baiknya. Iyalah. Ya, itu tidak hanya dalam adat Minangkabau, berasal di dalam Islam pun seperti itu, kan? Betul, iya. Ya, jagalah keluargamu dari api neraka. neraka. Karena fungsi bundo kandung yang terakhir yang paling penting adalah itu adalah perhiasan nagari. Iya. Sebagai perhiasan harus dijaga baik-baik, tempatnya dijaga elok-elok, Iya. jangan sampai hilang dan sampai rusak. Rusak. Luar biasa Pak Datuk. Nah, itulah bundo kandung. Itulah bundo kanduang Pak Datuk. Ya. Baik Pak Datuk, pemirsa, kita jeda sebentar Pak Datuk Silakan, untuk Pak. membacakan apa Silakan, Pak. tanggapan dari dosen-dosen kita Pak Datuk ya. Silakan minum Pak Datuk. Kita akan bacakan pemirsa komen-komen dari dosen-dosen Ambo yang telah menyaksikan acara Beradai di Suara Minang TV, suaronyo Urang awak. Kita akan bacakan pemirsa komen-komen dari dosen-dosen Ambo yang telah menyaksikan acara Beradai di Suara Minang TV. Baik Pak Datuk, Iko dari Pak Andri, siap menyimak sambil nunggu pesanan makanan sambal buruk-buruk dari SM Cafe. Oh. Wah, seperti sedang di bawah beliau Pak Datuk. Iyalah. Terima kasih Pak Andri. Ya. Sambal buruk-buruk dari SM Cafe itu luar biasa. Baik Pak Datuk. Saru dikit ya. Nah. Oke. Dari Pak Ikhwanul Syah LBS. Iku lupa basuang Pak Datuk. LBS. Iya ya. Lupa basuang kan? Iya. Hadir menyimak. Ya. Terima kasih Pak Kemanul. Kemudian siap menyimak sambil nunggu masalah makan sambal buru-buru. Oke. Aku Pak Rizaldi Chan. On progress dah. Wah ini pesanan kau lah lamunan nampaknya kau. Progress. Iya. Pak Rizaldi Chan dukung tarikh SMTV ini. InsyaAllah Pak Insyaallah. Rizaldi. SMTV. Suara Orang Awak. Ibu Zurniati Fadilah. Ikut nampaknya ketua bundo kandung KSB Sekupang kau Pak. Oh iya. Mantap Suara Minang TV selalu mendatangkan narasumber yang mumpuni. Hari ini membahas bundo kanduang. Semoga bundo-bundo yang ada di Kota Batam dapat mendengarkan dan memahami serta mengaplikasinya dalam kehidupan. Ya, insyaallah amin. Kehidupan sehari-hari dan dalam berorganisasi kawan yang disampaikan Pak Datuk. Terima kasih Bundo Zurniati. Alhamdulillah. Ya, kami mendoakan juga pada tua mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh Bundo Kanduang terhadap Bundo Zurniati menjadi ibadah. Amin. Ya pada tua ya. Amin. Untuk beliau. Ya, terima kasih Bundo. Bundo Elvi, Syarifli Bahar dan persentase 3 lainnya menonton bersama Anda. Oh. Terima kasih Bundo Elvi. Ya, Pak Syafril, terima kasih. Siap pada tua. Itulah baru pada tua. Oke. Dosen kita memberikan komentar, ada yang menyimak, ya, mudah-mudahan terutama negara muda kita pada tua. Betul. Iyalah. Baik, pada tua. Kita telah membacakan tadi komentar dari dosen-dosen kita. Ya, kita kembali kepada pembahasan bundo kanduang tadi. Betul. Iya. Pada tua, kalau pada tua telah menyampaikan itu pandangan bundo kanduang dalam Ambo. Iya, dalam pidato adat. Pidato adat pada tua ya. Baik. Sekarang kita coba cari lihat bundo kanduang itu, sosok bundo kanduang itu di dalam kehidupan sehari-hari.
dalam konsepnya lah tatanan sosial kemasyarakatan gitu pada tua. Betul. Iya. Pada tua menyampaikan tadi bahwasanya dosa anak padusi, istri, ya, Iya. anak padusi itu adalah bundo kanduang. Iya. Iya, parti limpapeh rumah nenggadang. Betul. Ya. Sekarang pada tua, seiring berjalannya waktu, dipengaruhi oleh zaman, ya pada tua, ya, kalau kita sampaikan dapik nambah kanda ati, Dak dapik. nandi hati, Iya. kan itu pada tua. Iya. Nah, sekarang kamu minta pendapat pada tua, Iya. ya kan? Bagaimana dari sudut pandang pada tua, ya, melihat kondisi bundo kanduang kita, ya kan? Mungkin secara general aja pada tua, ya. Saat sekarang itu pada tua, baik itu dalam segi rumah tangganya, kemudian dalam berorganisasi. Oh. Itu pada tua. Silakan pada tua. Alhamdulillah boleh mau sampaikan bahwa untuk Bundo Kanduang itu sebagai organisasi Ya, itu lah lama terbentuk. ya, Kalau tidak salah itu waktu Bundo Kanduang Kota Batam menyelenggarakan acara apa namanya itu Rang Mudo Joputi Bungsu, ya, itu di saat terakhir hadir Ketua Umum Bundo Kanduang Alam Minangkabau, ya. yaitu Ibunda Hajah Putih Reno Rauda Taib, Pak Roda Taib. yang memang beliau ini adalah Tuan Gadih Pagaruyung sendiri. Iya, pada tua. Nah, jadi Ketua Umum Bundo Kanduang dalam segi organisasi itu adalah ya memang keluarga kerajaan dan dia Tuan Gadih. Nah, Ibu Rauda ini adalah kakak kandung dari raja yang dahulu dan raja yang sekarang. Nah, sebagai organisasi yang membawa nama Minangkabau, ya, tentu di dalam anggaran dasarnya sudah disusun sebaik-baiknya apa yang menjadi tugas dan fungsi para Bundo Kanduang ini, baik di dalam kesehariannya di rumah, maupun kesehariannya di dalam organisasi itu sendiri. Ya. Karena mereka akan mengembangkan sama adat Minangkabau. Yang kedua, tentu perilaku dan kepribadian seorang wanita Minangkabau Ya. yang harus mengerti ya minimal sedikit adat istiadat. Nah, yang ketiga tentu juga memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak wanita Minangkabau. Yang dalam hal ini mungkin yang perlu kita luruskan yaitu adalah mungkin ada anak kemenakan kita yang tidak pernah disentuh atau diberikan pengetahuan sama sekali tentang budaya. Ya. Jadi program Rang Mudo dan Putih Bungsu itu adalah salah satu wujud nyata dari para Bundo Kanduang kita di dalam organisasi mereka memberikan edukasi tentang adat Minangkabau. Kalau tidaklah panuh kate, panuh ke bawah. Iya. Karena umumnya peserta-peserta yang diikutkan, ya kita berharap ikut acara terus berkelanjutan. Nah, itu tetap memberikan masukan dan dorongan buat generasi muda Minangkabau untuk mengenal budaya Minangkabau pertama dulu. Kemudian mencintai adat Minangkabau. Karena kalau kita bicara budaya, termasuk di dalamnya adalah bahasa Minangkabau itu sendiri. Bundo Kanduang lah yang punya tanggung jawab untuk mengajarkan bahasa Minang ke anaknya. Iyalah pada tua. Iya kan Pak? Iya. Bundo Kanduang apa? Boleh diajarnya bahasa Minang rumah. Alhamdulillah Pak. Lah ya, Bundo Kanduang ya agak susah. Agak susah Pak. Bahasa Indonesia ini rumah. Oh iyalah, itu enggak masalah. Iya. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua diperkenalkan dengan karib kerabat. Karib kerabat. Artinya hubungan iko bakona. Iya. Iko mama. Betul. Iko udah. Aku bakok iko bakiawa. Iya. Artinya Bundo Kanduang yang di rumah Iko sudah mulai memperkenalkan struktur sistem kekeluargaan orang Minang. Iya pada tua. Iya. Nah kemudian kalau Leado Rasaki, mungkin dibawalah anaknya Dini ke rumah, ke Tambuang. Disitulah mereka akan mengenal keindahan alam Minangkabau, rumah gadang, atau mungkin tempat-tempat pariwisata Minangkabau. Di mana ini semua terlihat remeh kan? Tapi itulah yang sebenarnya fungsi dari Bundo Kanduang yang sesungguhnya.
Iya Pak Datuk. Iya, Nah, iya. kalaulah mungkin si ibu atau si istri atau mungkin si anak tadi memiliki sedikit akses untuk pengetahuan adat dan budaya, Iya. maka jadilah beliau yang mungkin menguasai adat istiadat, Iya. minimal menguasai sastra, misalnya bantu cara kita menyambui anak daro jemara pulai. Iya. Nah, itu kan harus ada orang-orang tertentu yang bisa menguasai. Nah, Iya. kemudian jangan sampai Bundo Kandung Iko fungsinya diambil alih oleh para wedding organizer di dalam menentukan adat istiadat yang dipakai di dalam pesta perkawinan misalnya. Iya. Ya, sekalipun mungkin awak yang tidak punya, tapi awaklah yang mengatur. Tuh harus pasang itu. Iya, iya, iya Pak Datuk. Nah, ini Iya. pengetahuan yang seperti itu. Mulai dari tahap proses dari awal, mulai dari mencancang, nggak kalau istilah kita gabak di hulu. Iya. Nah, gabak di hulu itu tanda Kaujan. hujan, cewang di langit, tanda Tanda kepaneh. kepaneh. Nah, mulailah di siko dulu diurutkan sampai nanti prosesi ini semua diatur oleh seorang ibu atau beberapa orang bundo kandung dalam keluarga itu. Jangan disaran sadonya ke wedding organizer. Iyalah Pak Datuk. Iya, Nah, iya, iya. disaran sadonya ke wedding organizer itu tanda bahwa bundo kandung tidak memiliki fungsi alung bunian bilik dalam. Iya betul. Pengontrol Pak Datuk. Ya, karena aluang bunian itu tadi bos api peti. Iya. Peti itu tempat barang berharga di situ, barang yang mulia di situ. Iya. Apakah itu pakaian adat, Iya. keris, kebesaran-kebesaran adat yang lain ada di dalam peti itu. Bundo kandung lah yang pegang. Iya, iya Pak Datuk. Iya. Mungkin awak tidak punya, tidak ada ya kan? Tapi Iya. awak tahu, kok harus ada kok harus ada kok harus ada Di Iya. situ sudah berjalan fungsi seorang bundo kandung. Baik untuk penyelenggaraan acara adat perkawinan tadi contohnya kan, Iya. maupun di dalam mempertahankan budaya Minangkabau. Karena apa yang dilakukan oleh bundo kandung ini tadi pasti diperhatikan oleh yang kecil-kecil kan, anak-anak gadi yang resmi bilangnya, Iya. celik si kona, kumedeko pakaian awak, celik si kona, kumedeko anak. Iya. Seperti itulah alih pengetahuan tadi. Iya Pak Datuk. Nah, itulah yang Iya. kita harapkan bundo kandung kita, baik itu yang di tanah Minangkabau maupun yang ada di perantauan. Perantauan. Iya. Luar biasa Pak Datuk. Along bunian peti bilik dalam. Dalam berarti bilik dalam. Baik Pak Datuk. Jangan Iya. sampai apa kandungnya yang mengatur itu. Oh iyalah. Hilang pada bundo kandung. Betul, Pak Datuk, hilang. Apa yang mengatur, apa kok. Iyalah betul Pak Datuk. Iya, subhanallah. Baik Pak Datuk. Iya, Pak. Baket orang tua kita Pak Datuk. Baik, Pak. 3 bulan dalam kandungan Ya. mawi rezeki jodoh pertemuan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan pada tua. Ibarat kata anak kita lahir di perantauan. Nah, dari kecil lah diajar mengaji, lah disekolahkan sampai kuliah. Alhamdulillah jodoh bertemu. Iya. Tapi bak kecil ambo tadi dapat nan di hati, ndak dapat bahkan di hati. Iya. Nah, bajodoh lah beliau iko jo dusun anak kita dari luar Sumatera Barat. Iya. Nah, betul. Padusi di pihak kita pada tua, ya kan. Kira-kira apa kewajiban dari sosok bundo kandung itu terhadap suami beliau yang notabene bukan berasal dari Sumatera Barat, terutama dalam memberikan pengetahuan kepada tentang adat Minangkabau itu pada tua. Kalau bundo kandung, jadi ini kita anggaplah mungkin menantu laki-laki ya kan. Iya, menantu orang semua Kalau bagi kita. menantu laki-lakinya langsung, tentu harus sama perlakuannya seperti anaknya sendiri. Iya, Ya, harus dijelaskan bagaimana adat istiadat yang berlaku di Minangkabau supaya anak menantu gitu kok tidak membuat malu. Yang pertama, Iya. di dalam keluarga kita sendiri. Ya kan? Kan di dalam kita tuh ada bate-bate, nggak Pak? iya, Kalau yang namanya Sumando tuh dia hanya berkuasa di dalam kamar istrinya. iya, Iya kan? betul pada tua. Di luar itu tuh lah Pak Kato si bundo kandung itu tadi. Iya, Jadi cara mereka berpakaian di dalam rumah iya, itu harus diajar tunjuk ajai tunjuk kepada ajai. orang luar kota tadi. Karena hanya orang Minangkabau yang tidak tahu, yang mungkin memahami lah. Kau anak Busiambo tidak boleh model iko, tidak boleh berkata seperti iko. Nah, jadi itu yang mesti diajarkan kepada orang luar itu tadi.
bagaimana cara mereka berpakaian di dalam rumah, bagaimana mereka bertingkah laku, bertutur kata dan berbicara di dalam rumah. Ya, jangan sampai abi miang dek bagi sie, abi malu dek apa namanya? Abi miang dek bagi sie, abi gali dek gali. Geliti, iya. Sehingga tidak ada lagi batas-batas yang ada di dalam rumah tadi. Hilanglah nilai-nilai budaya kita. Betul. Ini kan lah sesuatu hal yang biasa mungkin, tapi pun tidak bisa mengatakan ini terlalu keras kan. Iyalah, iya. Dulu kalau di kampung-kampung awak bonceng nanya onda udah ipa awak itu kan tidak berani gitu. Kalau ini loh udah awak. Iya itu yang mungkin perlu dijago mana Pak Beko, jangan sampai lapeh perhiasan kita kok tadi hilang atau rusak. Iya Pak Datua. Seperti itu Pak. Iyalah Pak Datua. Iya. Pak Datua menarik sekali. Kini kita putar balik Pak Datua. Ya. Kalau tadi kita mendapatkan orang Semando. Nah kini kok pihak laki-laki di kita. Kemudian pihak perempuan dari dua daerah Sumatera Barat. Nah kalau itu bagaimana pemberlakuannya itu Pak Datua? Kalau di dalam adat kan berarti anak perempuan kau pasumandan di rumah awak nak. Iya. Nah, pasumandan. Nah, kalau yang namanya pasumandan itu tadi Pak di dalam pantun adat itu disabui kok tingginya tinggi dek lambuak, gadangnya gadang dek ruwe. Kok pai keluar ya. MBC kuda tajin yang pai ke dapur puntung cie kuda tajin. Itulah di situ kita ajarkan Pak. Jadi artinya dipatui. Sebab kenapa? Ya sebagai pasumandan dalam acara-acara adat itu ada tugasnya. Ada tugas Datua ya? Ada tugasnya. Misalnya kalau di kampung Ambo yang namanya pasumandan itu kalau awak sedang barale kikah misalnya. Nyo ke rumah awak beko membawa batih bare barandang. Jadi nyo datang ke rumah awak tak melenggang saja dong. Iya betul Pak Datua. Nah, kalau awak sedang ada barale nikah atau ada perkawinan, misalnya, nyo harus membawa talam nanampe. Berarti nyo dengan beberapa orang wanita lain membawa makanan juadah yang kami sabui talam nanampe. Nah, kalau misalnya di rumah kita sedang ada adat kematian, maka nyo harus membawa kafan salampih. Iya Pak Datua. Itu kan harus diajarkan kepada pasumandan kita tadi. Supaya apa? Supaya kalau kita cari itu kan perbuatan adat yang boleh dilakukan dan tidak merugikan. Karena membantu menolong orang yang sedang kesusahan. Iya Pak Datua. Seperti itu Pak. Kan tidak perlu kalau Pak cari kini cek talam tuh bakal piti itu Pak. Ampe buahnya bawa kawak. Kalau dia hitung piti paling tidak 2 juta, cabai aja pisian awak tuh. Piti anak awak tuh untuk ini untuk membawa barang tuh kan. Seperti itu. Itulah yang harus diajarkan oleh si ibu sebagai mertua yang Mundo Kandung tadi terhadap anaknya yang bukan orang Minangkabau. Subhanallah Pak Datua. Iya. Ya minimal kalau tidak tahu dehnya mungkin kapal salampi biasanya di kampung-kampung ada kampi apa? Kampi ya betul. Bare secupak. Iyalah betul. Jadi kalau di dalam kampung kalau dalam adat kematian itu disabui kan kalau kaba bayi itu baimbawan Pak. Iya Pak, kaba buruk bahambawan. Atau bahambawan, bahamburan orang sadonyo. Ya kan, yang mudo tuh datang mahosong, yang banyak datang menjangu, ya kan. Kok dak tertolong jo ayah sepitiak minimal jo kayu sekare. Kayu sekare luar biasa Datua. Iyalah. Walaupun cuma secupak bareh ya bawa ke rumah awak untuk penjangu. Itu mesti diajarkan kepada anak-anak gitu Pak. Iya Pak Datua. Bahwa tolong menolong orang Minangkabau yang sudah menjadi budaya dan tradisi kita berabad-abad. Dalam kehidupan baik itu bersuku, berkaum maupun antar nagari. Antar nagari Pak Datua. Iya, subhanallah. Ya, itulah peran dari Bundo Kandung tadi Pak Datua. Baik Pak Datua, kita coba cari komentar dari dosen kita Pak Datua. Kita mulai dari Pak Andri sudah tadi. Komentar dari dosen kita kok Pak. Sebentar Pak.
dari Pak Safril Yubahar. Assalamualaikum pada tua. Waalaikumsalam. Mustafa, mantap pada tua. Riki Sarul. Panjalan Lestari Budaya Minangkabau. Salam dari Insinyur Mustafa MM. Amin. Bendahara Umum IKSB. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustafa telah mendukung serta menonton acara Kitokoh bersama Pak Datua. Subhanallah. Itu dari Pak Mustafa kok Pak. Ya. Iyalah. Sawanta Pak Datua. Bunda Elvi, iya Pak Mustafa, sabar kita, Pak Os membaca dari bawah, dipilih-pilih saja he. Bukan Bunda Elvi. Banyak bundo. Banyak. Terima kasih. Kalau dibaca abi bukan tuh. Nggak ada udah Bunda. Subhanallah. Pak Iwas, Pak Wah Village, bintang untuk SMTV. Lady G bintang gitu Pak. Subhanallah. Bu Nili Sakma hadir pada tua. Mantap pembahasan malam ko. Terima kasih Bu Nili Sakma. Sengaja kita hadirkan pada tua yang membahas tentang bundo kanduang. Mulut mani kucingan murah. Pasal banyak gula di bibir. Subhanallah. Iya. Pak Ikhwan LBS ini mesti lupa basuang. Terima kasih Pak Lubis. Istri ambo orang buo. Kamu orang kampung apa mah? Salam jo Pak RS Datuk Panji Alam. Waalaikumsalam. Siapa? Langsung Mas Sambui kata salam dari Pak Lubis dah. Jadi kecil pada tua Pak Lubis. Agak tahulah. Siana mau istri Pak Lubis. Ya pada tua. Suku. Suku. Kan itu. Bang Alvaro, Masya Allah, mantap luar biasa. Pada tua. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Alvaro. Tak sia-sia kita mendatangkan kru SMTV pada Pak Alvaro. Kemudian itu baru pada tua tambahan. Ya, terima kasih para pemirsa yang menyaksikan acara kita pada malam ini kok. Oke. Silakan minum dulu pada tua. Oke. Jadi memang kalau kita jelaskan, ya seorang bundo kandung tadi harus menjalankan 5 fungsi. 5 fungsi tadi pada tua ya. Iya. Bukan berarti saya tidak bisa jalankan, saya tidak bisa sebagai bundo kandung, itu tidak dulu. Iyalah, iya. Tapi menurut adat itulah idealnya seorang bundo kandung. Iya. Ya, yang harus dipenuhi. Nah, oleh sebab itu kita mungkin bisa saya menghimbau kepada anak kemenakan kita nang pedusi, adik-adik kita nang pedusi, mulailah untuk mengenal tentang adat istiadat tadi. Iya, pada baik itu tentang kondisi di dalam setiap kaum. Sebab seorang perempuan di Minangkabau itu adalah sentral dari keberadaan kaum itu sendiri. Betul, Pak Datuk. Jika seandainya, contohnya, seorang perempuan melahirkan anak laki-laki semua. Iya. Status lain. Punah kan? Punah, betul, tidak ada keturunan. Tidak ada keturunan lain. Karena itulah bundo kandung tadi disebut limpapeh rumah nan gadang. Iya, Pak Datuk. Kalau ada limpapeh itu kemana? Hancur rumah. Hancur rumah Pak Datuk ya. Habis suku itu. Iya, Pak Datuk. Itu. Jadi beliaulah yang menurunkan keturunan kepada generasi di bawah menurut jalur ibu-ibu dan ke bawah. Iya, Pak Datuk. Iyalah. Nah, ibu-ibu tadi ya dia harus bisa juga ambun juga pegangan. Beliau punya bagai proses kama saja sirih panggil Pak Pai itu bundo kandung yang tahu. Bundo kandung. Iyalah pada tua. Iya. Nah, bagaimana pula kalau seandainya awak mendapat sirih panggil dari orang, apa yang awak bawa? Itu ada aturan-aturan semacam kayak prosedur atau protap lah yang sudah ditetapkan di dalam adat
Nah, itulah yang diketahui oleh para Bondo Kandong tadi. Betul. Barat taba silamaknya. Iya. Kalau bukan taba sebenarnya, bara gantang silamaknya dibuat. Iya. Ah, Ada gantang tuh banyaknya 20 tuh pada tua ya gadang iya. gitu ya. Nampak. Iyalah pada tua. Subhanallah. Iya. Kita lanjut kepada tua. Silakan Pak. Ya, waktu masih ada nampaknya pada tua. Dalam modernisasi nih pada tua. Iya. Kita mendengar istilah emansipasi. Oh, Emansipasi wanita yang mulai dicetuskan ya ini tanda sahabat kepada sanak kita di luar Sumatera Barat. Itu menurut Ambo, Bondo Kandung di Minangkabau telah terlebih dahulu melakukan emansipasi terhadap perkembangan pendidikan dan hal berhubungan dengan kemajuan umat. betul. Itu menurut pendapat Ambo. Menurut pendapat pada Tok Bakir. Itu fakta sejarah menjawab Pak. Jadi Iya. di abad ke-16 ya, ini tulis di semua buku sejarah baik Malang Belanda mengatakan bahwa yang dipertuan Gadih Putih Jamilan yang merupakan istri dari Sultan Yam Tuan Khalifah Ya. itu justru dialah yang melakukan negosiasi atau perundingan menyetujui iya atau tidak pembangunan loji di wilayah kerajaan. Iya ya pada Tok. Iya. Artinya yang menentukan iya atau tidak, deal atau tidak, ya beliau. Beliau itu pada Sekalipun ada suaminya Iya iya dan iya. ada perdana menterinya. Iya. Bahkan di dalam suratnya, di dalam surat yang disampaikan di dalam laporan Jakob Pitts, bahwa Yam Tuan Putih Jamilan ini menyampaikan hadiah kepada Jakob Pitts di Batavia berupa sebilah tombak dari emas dan selembar surat yang mengatakan saya penguasa Pulau Andalas. Wah, Pulau Sumatera ya. Iya. Luar biasa. Ya kan? Iya iya iya. Jadi beliaulah gitu. Iya Jadi iya. memang kedudukan seorang perempuan di Minangkabau ini tidak hanya dia sebagai orang yang menjadi subjek, Iya. ya. Dia mungkin dalam sebagai ibu dia adalah subjek untuk anak-anaknya. Anak-anaknya. Ya. Tapi pada saat dia di dalam lingkungan kaum, Kaum ya. di lingkungan kaum dia sama dengan saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya. Ya, seperti itu Pak. Jadi bahkan dominan dikatakan sedikit dominan karena beberapa keutamaan itu diberikan kepada kaum ibu di dalam adat itu sendiri. Iya pada Tok. Nah, iya. bahkan yang laki-laki yang berada di lingkungan perempuan ini, mereka wajib menjaga para perempuan ini. Iya ya pada Tok. Gitu. Makanya yang disebut dengan tadi Bondo Kandung itu hiasan dalam nagari, yaitu tadi. Iyalah orang yang dijaga, orang yang dikawal baik-baik oleh para laki-laki yang ada di sekeliling mereka. Iya iya pada Tok. Iya. Ya kan, sebagai penentu keputusan Lambo Sabik tadi, pusek jalo pembunuhan tali, dia pembuat keputusan. Coba keputusan. Iya iya pada Tok. Iya iya. Proposal datang dari awak, setuju atau tidak dari beliau. Dari beliau subhanallah. Luar biasa Bondo Kandung pada Tok ya. Iya, Iya subhanallah. Jadi orang Minangkabau mungkin tidak mengenal emansipasi. Tidak mengenal saya tapi Emansipasi pria mungkin. Nah. iya. Karena sudah agak kenapa dalam konteks tertentu para laki-laki Minangkabau ini menurut bukan cerita, ini ada buku itu bukunya mau lupa judulnya. Iya. Beliau itu mengatakan begini, bahwa umumnya pria Minangkabau itu punya dendam kesumat di dalam dirinya Iya. yang tidak bisa dia luahkan di dalam kampung. Iya. Maka pergilah mereka merantau. Merantau. Menurut beliau itulah faktor pemicu kenapa orang Minangkabau banyak merantau. Iya ya pada Tok. Menurut beliau, judul bukunya apa ya, lupa itu kalau nggak salah, orang-orang Amerika yang melakukan penelitian itu. Iya iya pada Tok ya. Ya, bisa di pertemuan yang selanjutnya kita mau sampaikanlah buku itu. Iya. Jadi menurut beliau secara psikologi pria Minangkabau itu punya sesuatu yang tak sampai di kampungnya bisa diluahkan, apa yang merantau. Film merantau. Karena ulayat diproduksi. Produksi. betul betul Ya kan, pada Tok. pokoknya tiba di rumah istrinya, dia Iya. dianggap sebagai tamu, Iya. tidak sebagai orang yang berkuasa penuh. Betul pada Nah, Tok. menurut beliau seperti itulah yang menjadi motor atau motivasi para pria Minangkabau merantau. Karena kalau udah dirantau, rumah-rumah ambo. Iya. Ambo udah kuasa di rumah kok. Iya iya. Betul pada Tok. Menarik sekali pada Tok. Iya. Tapi yang terakhir aku mau garis bawahi pada Tok. Iya. Dengan sebuah pantun pada Tok. Ah, silakan. Tentang kenapa mereka merantau. Iya. Nah,
bunyi pantunnya mereka pada tua. Karakatau madang dahulu, babuah babu ngobalun. Merantaulah bujang dahulu di kampung babu ngobalun. Apa itu pada tua? Kaitannya Jo yang Pak Datuk sampaikan barusan. Iya. Yang Ambo sampaikan tadi itu kan hasil kesimpulan penelitian orang Amerika. Iya. Ya kan, Ambo hanya membaca tulisannya. Iya. Itulah menurut beliau pandangannya terhadap pria Minangkabau. Merantau itu. Tapi kan kalau menurut kita sih tidak. Tidak, betul pada Jadi kalau menurut Ambo, jadi perintah merantau itu memang sudah dari sejak zaman nenek moyang kita. Iya. Pada saat mereka mulai meluaskan wilayah kampung asal di Pariangan Padang Panjang, kemudian berpindahlah ke kampung-kampung dan terus sampai akhirnya menjadi alat Minangkabau sekarang. Nah, proses dari Pariangan misalnya pindah ke balik Gunung Merapi kan merantau tuh. Nah, iya betul ya, iyalah. Dari Gunung Merapi itu merantau lo balik terus berujung. Jadi merantau ini itu merupakan bagian dari proses perluasan wilayah. Yang pertama konsepnya. Ya, yang kedua merupakan penyebaran adat dan istiadat. Nah, yang ketiga sudah pasti untuk pembentukan geopolitis kekuasaan. Disitulah para raja-raja tadi mulai memerintahkan orang-orang untuk merantau. Nah, karena ada di beberapa tambo misalnya seperti sebetulnya tambo itu bukan ada di Minangkabau, tapi itu merupakan Tarombo yang ada di daerah Sumatera Utara, di mana di dalam Tarombo itu dijelaskan bahwa katanya nenek moyang mereka di Pagaruyung datang 9 orang membentuk sebuah kampung dan mendirikan kerajaan di situ. Nah, seperti itu Pak. Dan sampai sekarang masih menjadi dasar sejarah mereka bahwa nenek moyang mereka di Pagaruyung. Jadi artinya pada waktu itu raja menyuruh mereka pergi merantau membuka kampung. Nah, dalam konteks adat Minangkabau disebut karatau madang dahulu babuah babu ngobalun, merantaulah bujang dahulu di kampung Pagunowalun itu mungkin dalam konteks adalah sebagai mencari ilmu dan pengalaman di luar daerah. Sehingga nanti diharapkan apabila dia akan menjawab sako atau pusako dari nenek mama atau dari mamanya, ini sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan. Tidak menjadi orang yang terbelakang, kurang jauh, kalau bahasa sekarang kurang jauh jalannya kan? Maksudnya pada itu kan ada bahasa gaul sekarang, jalannya kurang jauh, kan wawasannya kurang gitu. Jadi itu merupakan bahagian dari menambah wawasan dan di samping juga menambah faktor ekonomi. Karena merantau bahagian dari peningkatan ekonomi terutama di Minangkabau. Jadi pantun itu merupakan motivasi pada Iyalah. Betul. Bahkan jujur raja sendiri juga justru disuruh merantau. Pada tapi mereka bergelar nakoda. Sebelum mereka dulu ada istilah itu beberapa raja itu memang pergi merantau ke daerah-daerah. Pak ya, dari merantau itu semacam bentuk kayak pembentukan karir. Nah, misalnya mereka kan orang Pagaruyung ini kan selalu punya istilah Tuan Bujang, Tuan Gadih, Pak. Nah, rantau Tuan Bujang di Sibayang, rantau Tuan Gadih di Singingi. Jadi sebelum dia jadi raja, dia harus merantau dulu ke Sibayang. Nah, jadi samat lah dulu di situ. Nah, nanti dia naik pelan-pelan sampai akhirnya nanti bisa jadi raja. Jadi itu merupakan proses jenjang karir yang memang sudah jelas. Betul pada tua. Subhanallah. Iya pada tua. Kita lanjut pada tua. Hal yang sangat menarik antara, mohon maaf, boleh bilang kedudukan pada tua. Dalam Al-Quran telah disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Semuanya laki-laki itu adalah pemimpin dari perempuan. Bagaimana Pak Datuk melihat posisi Bondo Kanduang, dalam hal dia boleh dikatakan memimpin atau mengarahkan atau bagaimanalah sebutannya Pak Datuk dalam konteks berkehidupan sosial kemasyarakatan Pak Datuk. Patanglah mau jelaskan bahwa salah satu sifat Minangkabau, adat Minangkabau itu adalah teritorial kan. Nah, teritorial. Nah, di dalam hubungan teritorial itu ada yang disebut dengan internal affair, urusan di dalam. Urusan di dalam internal. Nah, urusan di dalam itu yang dalam genggaman atau dalam paci oleh Bondo Kandung tadi, musik jalo pembunan ikan. Tapi urusan yang berhubungan dengan keluar dari kaum, keluar dari suku ataupun keluar dari nagari, itulah peran laki-laki. Artinya sudah ada pembagian tugas masing-masing di mana si perempuan bukan memimpin laki-laki.
Bukan memimpin laki-laki, ya pada tua. Justru di saat itu si laki-laki lah yang memimpin perempuan. Mau dikemanain kaumnya? Kaumnya ya, sebagai mamak pada tua ya. Sebagai mamak kepala waris. Iya iya pada tua, iya iya. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi tidak ada hal yang merupakan friksi antara dari Minangkabau berkenaan dengan sifat dominan seorang perempuan yang berhubungan dengan tanah ulayat. Tidak. Iya. Kalau menurut Ambo gitu, Pak. Iyalah pada tua. Terima kasih pada tua. Luar biasa. Baik pada tua. Sekelumit tentang Bundo Kanduang pada tua ya. Iya. Luar biasa sekali pada tua. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kita bahas lagi pada tua. Insya Allah. Ini ibarat kata yang ter-up to date nih pada tua, ya kan? Ya. Masalah kita kaitkan dengan keorganisasian, ya. Dalam artian orientasinya ke perpolitikan pada tua. Oh, Politik. Oh, ya. Ya. Pertanyaannya pada tua, ya. Apakah dahulunya, ya, Bundo Kanduang itu mereka juga berpolitik? Iya. Bagaimana urainya itu pada tua? Ambo bisa mengatakan bahwa para Bundo Kanduang itu berpolitik. Karena secara teori politik itu adalah ilmu mengatur kan. Ya, mengatur. Bagaimana seorang wanita Minangkabau mengurus urusan internal suku. Ya. Itu sudah politik. Sudah politik pada tua ya. Iya. Iya, iya. Bahkan suara seorang wanita Minangkabau juga didengar di dalam balai-balai adat untuk membuat keputusan. Iya. Kalau sudah didengar, berarti kan sudah ada perwakilan perempuan di dalam membuat keputusan. Iya. Berarti itu sudah disebut berpolitik. Betul. Mungkin saja dia mempengaruhi pembuat keputusan. Iya. Mungkin saja memberikan masukan yang lain sebagai pembanding buat para pembuat keputusan. Iya. Contoh misalnya, di dalam sejarah Pagaruyung itu ada disebut Rajo Tigoselo. Rajo Tigoselo. Rajo Tigoselo. Iya. Pertama Rajo Alam di Pagaruyung, yang kedua Rajo Adat di Buwo, dan yang ketiga Raja Ibadat di Sumpur Kudus. Iya. Di dalam sejarah beberapa kali raja adat itu adalah perempuan. Iya, raja adat perempuan. Iya. Lembaga struktur. Iya. Ya kan? Nah, karena pernah ada raja yang perempuan, karena itulah setiap keturunan dari raja-raja yang menjadi raja adat itu disebut Tuan Gadih. Di zaman Hindu-Buddha, walaupun disebut Tuan Gadih, dia laki-laki, Pak. Cuma dia memanjangkan rambutnya. Mungkin memakai gewang, makanya disebut yang Tuan Bagewang di zaman Hindu. Iya. Nah, kemudian di zaman Islam mereka sudah tidak lagi, tapi kedudukan dia fungsinya sebagai raja adat jelas mempengaruhi keputusan Raja Alam. Iya. Nah, jadi dalam hal ini kedudukan perempuan berpolitik, ya, kalau perempuan berarti Bundo Kanduang nih kan? Bundo Kanduang, betul. Kanduang kan? Iya. Itu sudah diakui sejak awal sejarah dari Minangkabau itu sendiri. Iya, iya. Iya pada tua. Kalau untuk itu, jadi apalagi dalam kondisi era keterbukaan sekarang, di mana bangsa Indonesia mengakui kedudukan hak laki-laki dan perempuan. Iya, Jadi akan lebih berpotensi wanita-wanita Minangkabau untuk maju ke dunia politik karena budayanya sudah mengajarkan Sudah begitu. dari kecil pada tua ya. Bukan dari kecil, belum lahir dia udah budayanya sudah mengajarkan begitu. Mengajarkan betul pada tua. Subhanallah. Iya, iya, iya. Jadi nggak usah khawatir wanita Minangkabau. Iya. Jadi kita pun juga nggak usah heran kok orang Minangkabau perempuannya banyak yang maju. Iya memang budayanya sudah Budaya begitu. betul pada tua. Iya. Mereka sudah dididik dari nenek moyangnya begitu. Iya pada tua. Iya, iya, iya. Nah cuma mungkin ya himbauan kita lah kepada para Bundo Kanduang tadi. Tolong 5 fungsi Bundo Kanduang yang disebutkan di dalam pidato Rajo tadi tidak ditinggalkan. Tidak ditinggalkan. Subhanallah. Iya pada tua. Kalau udah ditinggalkan jadi laki-laki. Tidak Bundo Kanduang apa Kanduang? Apa Kanduang? Subhanallah pada tua. Iya. Oh itu pada tua ya. Iya, betul. Jadi politik bagi Bundo Kanduang sudah merupakan budaya. Iya. Iya. Adat kita begitu. Adat kita betul pada tua. Iya. Subhanallah. Iya, iya. Betul pada tua.
Ambo ke Pariangan dulu pada tua. Ah. Na ilia ke Indragiri singgah sabanta di ladang panjang. Dari mana adek berdiri yo di Pariangan Padang Padang Panjang. Panjang. Itu kaji kita lama pada tua Iya, dalam tambo. Dalam tambo pada tua. Pertanyaan pada tua. Ya. Apakah Bundokan Duang saat itu ikut menetapkan atau memberikan masukan terhadap konteks adat di Periangan itu pada tua? Tadi di awal lah mau jelaskan, diduga tokoh yang disebut Bundo Kanduang itu, Iya. yang disebut tokoh Bundo Kanduang itu adalah anak dari Putih Indo Jalito yang ada di Pariangan yang ya. turun ke Ulak Tanjung Bunga yang bernama Putih Reno Jalito. Satu Indo Jalito, satu lagi Reno Jalito. Iya. Jadi mungkin waktu itu belum, Pak. Waktu itu belum ada lah mungkin peran beliau di Indo Jalito. Iya pada tua. Setelah anak dari Indo Jalito yang bernama Reno Jalito tadi turun ke Ulak Tanjung Bunga, di saat itulah mungkin sudah ada peran politik Bundokan Duang, iya pada tua. Iya. Jadi kesimpulannya di saat adat mulu berdiri itu peran Bundokan Duang belum ada pada tua ya. Iyalah, betul. Ya, menarik sekali. Kenapa yang namanya berdiri itu semua komponen kan harus dihadirkan kan itu pada tua. Itu kesimpulan dari Ambo tuh. Iya. Terima kasih pada tua. Mereka tuh Lau Pajaleh namanya tuh. Iya. Ya, penasaran Ambo gitu kan, penasaran kan itu. Baik pada tua, kita cobalah cari menjelang kita berpisah kepada tua. Iya. Jo pemirsa kita komentar lagi yang malah masuk ke rekan kita. Aku bintang lah dapat alhamdulillah 75 pada tua. Bintang diklaim 75 bintang gratis. Oke pada tua. Jadi bintang dapat 125 pada tua dan suku menyaksikan 62, ada 25 komentar, 32 kali dibagikan pada tua. Luar biasa pada tua, ada perkembangan lah. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah. Pada tua, ya. Ibarat kata kondisi kini ko ibarat berjalan sampai di Bateh kita pada tua. Ibarat balaya lah sampai ke pulau. Bamulo tentu itu belum berakhirnya pada tua. Iya. Tapi sebelum berakhir, secara pribadi Ambo Aziz Labai Sultan beserta Pak Donald sebagai kameramen serta semua kru Suara Minang TV mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada tua yang telah bisa berkenan hadir di edisi ketiga yang dalam program Ngobrol Pintar yang bertemakan Baradai, yang subtemanya Bundokan Duang. Ya. Mungkin pemirsa setia Suara Minang TV dengan keterbatasan waktu, ya mungkin tidak seluruhnya yang bisa kita kupas ya pada tua. Ambo yakin dan percaya dengan seiring berjalan waktu media sangat luar biasa untuk penambah mungkin bisa. Ya, kok cila di Google atau di buku yang berhubungan dengan Minangkabau ya pada tua ya. Ya. Kalau begitu pada tua kita tutuplah aja persambahan kita pada tua. Insyaallah. Udah senang luati dosana aja nak kemenakan kami kita pada tua ya. Iya. Kapakai pada tua sambah ditibokan. Nitah lah Pak Labai Sultan. Iya. Sungguh pun pada tok sudang namo sambah nak sertai ganok jelah jangkun minyak mama alim ulama tidak pandai sulah bendang dalam negari. Kapai tampe bertanya ke pulang tampe babarito. Amin. Bundokan Duang lipapeh rumah nagadang Sumara Alam Minangkabau. Undang-undang ke Madinah payung panji ke Sarugo. Ko litaknya tampe minta makan, ko awinya tampe minta minum. Ya. Cinan peminan mandi, rasian peminan lalu. Ku indak sambah jatuh salami, jom maaf saja orang buat to. Samo-samo. Kapakai pada tua penjalam tu. Menita. Ya. Ibarat kata pada tua juo, kok berjalanlah sampai di Bateh, kok belayalah sampai ke pulau.
nan niat lah sampai nan diamal lah pacah pada tua. Ba kecek pada tua juga, ba bamulo, ba lo berakhirnya. Maka sambah salam kepada tua, minta izin sifat ambo. Minta izin sifat ambo kepada tua, kita tutui acara kita. Mudah-mudahan kita bertamu di muka pada tua. Sekitu salam juga sambah kepada tua. Lah sampai dia Pak Labeh Sultan. Sakira-kira pada tua. Pak Labeh Sultan tadi, iyalah kata sabananyo nan tasirak ke tengah-tengah, nan tata buah kam korape, nan terlimpah tiburi saya. Ya. Saya sambut ijo hati Juni, jani saya terima hati suci, saya junjung bagai makuto, saya tanai bagai gemalo. Tapi semantang pun itu, setantang titah yang dari Pak Labeh Sultan tadi, ibarat kata gini, kok berjalan lah sampai ke Bateh, kok berlayar lah sampai ke pulau, nan diuji lah Rasulullah sampai, nan marah lah pecah. Namun sebalik pada itu mula dari ambo kini mah Pak Labeh Sultan, kok ada salah jo siliknya, sebab hanya Allah, bana itu datang dari Allah, khilafat datang dari ambo. Ambo minta diberi maaf dari Pak Labeh Sultan, sarato jurusan sana ambo, pemirsa Suara Minang TV, baik yang di Batam ataupun di mana saja berada. Ya. Lebih daripada itu, nengka jadi colok ganti asah, ikulah mungkin menjadi tutur daripada nenek moyang kita kepada anak kemenakan yang ada di perantauan ataupun yang ada di Tanah Minang. Insya Allah mungkin kok setitik itu tolong jadikan lawi, kok siapa jadikan gunung. Itulah mungkin jadi ilmu untuk kita bersama-sama di waktu yang terbatas kok. Itu saja dari ambo. Insya Allah acara lah bisa kita sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara ulang awak. Terakhir pada tua. Ya, sudah. Ya. Ambo nampai ke Belairong. Di sinan pidat